Kayak kan persis banget kan? Persis banget kayak di zaman dulu kita bermain PS2 ya. Can I get a little noise for the riders? Woo! Let's hear it! Racers, take your mark! Racers on course! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana caranya untuk bermain emulator PS2 ya, menggunakan ini joystick. Saya menggunakan iPega. Kemudian saya menggunakan HP saya. HP saya ini Samsung ya, Samsung S20 FE. Jadi sudah cukup untuk bermain emulator PS2. Jadi nggak terlalu berat ya, karena size dari gamenya itu lumayan gede-gede. Jadi ya membutuhkan HP yang nggak terlalu kentang banget ya, jadi yang mumpuni lah gitu. Jadi yang kita butuhkan ketika bermain emulator PS2 itu yaitu kita menggunakan aplikasi Aether SX2 ya. Ini Aether SX2 bisa kalian cari di Play Store ya. Nanti link dari apa-apa yang diperlukan saya taruh di deskripsi. Misal ini link dari Aether ini, kemudian link BIOS, kemudian link untuk download ISO saya taruh di deskripsi. Jadi video ini akan berdurasi lumayan panjang ya. Silahkan bawa camilan atau apa gitu yang bisa untuk menemani Anda, camilan atau kopi. Oke. Jadi langkah pertama itu silahkan kalian download ini Aether SX2 ya. Ini Aether SX2, dan di sini saya sudah download beberapa game. Ini Guitar Hero, kemudian Dragon Ball Z, kemudian ini Downhill juga ya. Ini game-game dari PS2 zaman dulu ya. Jadi ketika Anda mendownload emulator ini nggak akan bisa langsung digunakan gitu ya. Jadi emulator ini membutuhkan aplikasi pendukung, membutuhkan software pendukung yang disebut BIOS ya. Jadi BIOS Anda bisa download di bisa download di website ini ya. Website BIOS. Nah, di sini saya sudah siapkan website buat download BIOS ya. Nah, ini BIOS-nya di coolroom.com ya. Nanti silahkan download. Ini BIOS-nya kurang lebih 2 MB ya, 2 MB, tapi kalau diekstrak itu menjadi kurang lebih 4 MB kalau nggak salah. Nah, silakan klik ketika Anda masuk ke ini mcoolroom.com, silakan Anda klik ini ya, unduh sekarang ya, unduh sekarang, kemudian akan masuk di sini file saya internal. Sudah tak pindah ya. Jadi kalau setelah download itu kan masuknya di ini, di penyimpanan internal ya. Ketika masuk di penyimpanan internal itu silakan Anda pindah ke penyimpanan eksternal biar nggak terlalu penuh ya. Jadi HP-nya biar nggak terlalu penuh, karena software mentahnya buat game itu sangat besar ya, kurang lebih 1 GB, 2 GB, 3 GB mungkin ya, jadi gede-gede banget ya. Jadi setelah download silahkan dipindah ke eksternal ya. Saya di sini menggunakan folder yang namanya game PS2 biar lebih gampang ya. Nah, ini game PS2 ya. Jadi biar gampang nanti carinya. Setelah Anda download tadi BIOS, setelah download BIOS nanti bentuknya ini ya, scph1000.zip ya, scph1000.zip. Kemudian silahkan dibuka, dan di sini centang semuanya, kemudian diklik ekstrak. Ketika ekstrak silahkan dikasih nama yang berbeda, misal ditambahin hasil gitu, hasil ekstrak atau apa deh, atau ISO gitu juga nggak apa-apa. Jadi ini buat membedakan antara file yang sudah diekstrak dengan file yang belum gitu. Kemudian setelah mendownload
setelah mendownload Aether SX2 dan kemudian juga sudah mendownload BIOS-nya tadi itu, silahkan membuka Aether SX2 ya. Kemudian, nah di sini ketika membuka Aether SX2 nanti akan ada peringatan bahwa aplikasi membutuhkan BIOS, akan bisa jalan ketika diberi BIOS-nya gitu. Jadi silakan klik yang bagian bawah ya, nanti kalau ada peringatan. Nah, klik bawah di sini, kemudian dicari ya BIOS-nya. BIOS-nya dicari di sini. Silakan klik yang 4 MB ini. Yang gedenya 4 MB. Nah, ya, ini. BIOS-nya ini 4 MB gedenya. Kemudian setelah itu baru emulator ini bisa dijalankan. Nah, ketika sudah jalan, Anda membutuhkan yang namanya, istilahnya kalau di PS2 itu kasetnya ya, DVD-nya. Nah, DVD-nya bisa download di sini. Ya ini. mcoolroom.com. Nanti linknya akan saya taruh juga di deskripsi ya. Nah, gitu. Nah, Anda bisa mendownload ini, silahkan klik download ya. Klik download. Kemudian setelah di-download, nanti filenya akan masuk di eksternal juga, dimasuk di internal, masuk di sini, internal sini. Nah, saya terakhir tadi download game ini. Saya akan berikan caranya untuk setelah download ya, setelah download di extract juga ya. Nah, ini yang terakhir saya download Mortal Kombat ya, Mortal Kombat. Kemudian di sini saya pindahkan ke eksternal. Dari internal saya pindahkan ke eksternal. Download, saya pindahkan ke kartu SD. Kemudian ini folder yang sudah saya siapkan tadi tuh, game PS2, biar gampang nyarinya ya. Kemudian kita klik pindah ke sini. Nah, setelah klik pindah ke sini, nah ini kan foldernya ini, filenya ini masih berbentuk .7zip ya. Nah, ini Mortal Kombat .7z. Nah, ini .7zip. Nah, di sini kita ekstrak ya. Karena kalau nggak diekstrak nanti nggak bisa dijalankan, nggak bisa dideteksi oleh itu, apa namanya, dari emulatornya tadi. Nah, di sini saya kasih nama gitu, gini misal Mortal Kombat ISO gitu ya, biar lebih gampang saya mencarinya. Nah, ini ekstraknya agak lumayan lama ya. Oke, kita tunggu saja sampai ekstraknya selesai ini 100%. Oke, baik, ini ekstraknya sudah hampir selesai ya. Ini 98%. Oke, sebelum saya masuk ke game, jadi saya sarankan juga buat penyimpanan eksternalnya ya. Jadi memorinya silahkan menggunakan memori yang support untuk game, kecepatannya yang kencang ya. Saya di sini menggunakan SanDisk yang ini, yang kelas 10. Nah, kayak gini. SanDisk yang warna putih abu-abu. Ini yang support untuk pengiriman data yang lebih cepat. Jadi kalau nggak menggunakan memori yang pengiriman datanya itu lumayan kencang, jadi nanti gamenya akan patah-patah ketika bermain ya. Jadi saya sarankan minimal menggunakan memori yang, ya Anda bisa menggunakan memori lain terserah, tapi kalau dari saya kan saya pakainya kan merek SanDisk ini ya, SanDisk Ultra yang tipe ini ya. Kalau di atasnya juga masih ada yang buat game atau buat yang lebih bagus, masih banyak, tapi ini menurut saya ini sudah cocok, sudah mumpuni buat main gamenya. Oke, jadi di sini ini sudah selesai ya, ekstraknya sudah selesai, bentuknya ISO ya. Nah, file yang tadi, yang gede tadi itu biar nggak ngepenuhin,
Nemponin HP silahkan bisa dihapus. Yang 7 zip ya, ini bisa dihapus. Yang dihapus jangan yang ISO ya, tapi yang bukan yang hasil ekstrak tadi, file yang setelah di download ya. Ini saya hapus, kemudian saya sisakan Mortal Kombat yang ISO. Nah, ini saya sisakan yang Mortal Kombat.iso yang habis saya ekstrak tadi itu. Kemudian saya membuka aplikasi ini, aplikasi Aether SX2 emulator ini. Nanti gamenya akan masuk di sini. Kaset. Kita refresh lagi. Nah, di sini kan sudah download ya, sudah download, sudah saya siapkan game-gamenya ini. Jadi tinggal kita menyalakan IPGA ya, IPGA. Cara menyalakannya yaitu ini tombol home, kemudian tombol Y. Kita pencet secara bersamaan. Oke, sampai berkedip itu. Kalau berkedip ini berarti tandanya IPGA ini sudah disiapkan dan siap untuk di-pairing dengan HP saya ya. Ini saya pairing ke pairing Bluetooth. Ini ada tulisannya IPGA ya, IPGA Extending Game Control. Nah, ini kedip-kedipnya jadi berhenti kalau sudah terpairing ya. Nah, ini sudah siap, jadi ini siap untuk dipakai buat bermain game ya. Nah, enaknya IPGA ini gini, ini bisa ini. Nah, ini bisa panjang ya. Nah, bisa panjang banget ini. Nah, saya menyarankan lebih baik pakai yang letak dari HP-nya itu di sini ya, nggak di sini. Yang di sini itu biasanya kan gini, jadi beratnya di depan kan nggak enak. Kalau di sini kan tengah, center, jadi lebih enak, nggak terlalu membebani tangan. Saya pasang di sini. Oke. Kemudian saya buka gamenya. Nah, di sini saya misal bermain downhill ya. Nah, ini layarnya diputar dulu. Oke. Nah, begini caranya. Misal saya kencangkan ya, suaranya biar terdengar. Waduh, ada yang telepon dong. Saya matikan. Nah, di sini biasanya kalau pertama kali masuk di sini kenceng banget. Biasanya pertama kali masuk ini tombol-tombolnya ini masih berantakan ya. Jadi harus dipas-pasin dulu. Misal ini R2, R1, L1, L2, L1 ini harus dipasin ya. Jadi cara ngepasinnya, Anda bisa mengklik ini. Kalian bisa klik ini, pojokan jeda ini, kemudian di bagian ini ada gambar kayak ini joysticknya. Nah, di sini kemudian, nah IPGA ini masuknya di port A, port 1A. Nah, ini ya, port 1A. Kemudian silahkan agak ke bawah, di sini ada binding ya, ini binding ya. Kemudian ini di pas-pasin aja. Misal ini yang bagian di iPad up ya, diklik, kemudian diklik ini, berarti up-nya ini up. Oke. Kemudian yang bagian right berarti kanan, silahkan klik yang bagian kanan juga. Jadi gitu, dipas-pasin ya. Sama juga yang bawah ini juga, sampai bawah ini silahkan dicocokin semuanya gitu. Nah, di sini kita sudah bisa bermain game PS2 ya. Kayak kan persis banget kan? Persis banget kayak di zaman dulu kita bermain PS2 ya. Can I get a little noise for the riders? Woo! Let's hear it! Racers, take your mark! Racers on course!
Mana kamu perginya, nak?